Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kakak-kakak yang saya hormati. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 28 untuk mempresentasikan hasil analisis kami terkait case yang telah diberikan, di mana kami mendapatkan case nomor 5 yang berkaitan dengan MT Insight. Dari case tersebut, kami memberikan judul pada analisis kami yaitu From Low Engagement to High Impact, yaitu di mana kita harus mentransformasi strategi konten yang diberikan MT Insight. Di sini saya sebagai Abimanyu dengan NIM 016 dan teman-teman saya yang lain, Tara, Naila Aura, Putut, dan juga Muhammad Nawang. Next. Ya, sebagai yang bisa dilihat di layar, di mana konten strategis MT Insight belum mampu menjangkau audiens secara optimal akibat rendahnya engagement. Ya, sebenarnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa hal itu bisa terjadi. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan MT Insight ini apa. Di mana MT Insight ini merupakan media yang berperan dalam menyampaikan isu-isu strategis kepada mahasiswa. Di mana isu-isu seperti kesehatan mental, isu sosial, lingkungan, dan lain hal sebagainya. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, terdapat ketidakseimbangan antara engagement dengan nilai edukatif yang diberikan, di mana konten yang informatif justru kurang diminati oleh kalangan mahasiswa. Sementara konten yang diminati oleh mahasiswa belum tentu memiliki nilai yang edukatif. Hal ini menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan secara optimal dan peran MTI Insight juga kurang maksimal. Maka dari itu kami membuat sebuah problem statement yang telah kami buat dan kami mencari akar dari permasalahan hal tersebut menggunakan framework isu tree, di mana problem statement yang kami usulkan itu mengapa konten edukatif MT Insight memiliki engagement yang rendah. Kami tarik dan eh, kami menemukan tiga isu. Yang pertama itu kontennya kurang menarik, penyampaian kurang efektif, dan ketidaksesuaian dengan preferensi audiens. Dan kami menarik kesimpulan kembali bahwa konten yang disajikan dengan pendekatan yang terlalu informatif tanpa elemen storytelling dan relevansi kontekstual. Yang kedua, format dan distribusi konten belum menyesuaikan dengan tren serta pola konsumsi media sosial saat ini. Dan yang terakhir itu kurangnya pemahaman terhadap preferensi dan perilaku audiens dalam mengkonsumsi konten di era digital ini. Dapat disimpulkan dari isu ini bahwa rendahnya engagement pada konten edukatif MT Insight disebabkan oleh kombinasi faktor konten, penyampaian, dan audiens. Dengan akar permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara cara penyampaian konten dan preferensi audiens. Next. Kami membuat gap analysis, di mana ideal stage yang kami berikan itu seperti konten yang disajikan dengan pendekatan storytelling yang kuat dan relevan dengan kehidupan audiens. Format dan distribusi konten mengikuti tren platform serta menggunakan format yang menarik dan juga interaktif. Dan yang terakhir itu konten dikembangkan berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap preferensi dan juga perilaku audiens. Nah, gap di antara current stage dan ideal stage ini yang pertama adalah belum ada integrasi antara penyampaian informatif dan pendekatan storytelling yang relatable. Yang kedua, ketidaksesuaian antara format konten saat ini dengan format yang diminati audiens. Dan kurangnya pemanfaatan insight audiens dalam proses perencanaan konten. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat ketidaksesuaian antara strategi penyampaian konten dengan preferensi audiens, sehingga nilai edukatif yang tinggi belum mampu diterjemahkan menjadi engagement yang optimal. Nah, bagaimana sih cara kita mentransformasikan konten edukatif menjadi menarik tanpa kehilangan substansinya? Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara kami memberikan saran untuk kedepannya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa pendekatan yang kami gunakan itu mengintegrasikan nilai edukatif dengan preferensi audiens, bukan memilih salah satunya. Right. Nah, ini merupakan action plan yang telah kami kembangkan. Di mana yang pertama itu mengembangkan konten berbasis storytelling yang relatable, di mana konten dikemas dengan pendekatan cerita yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, sehingga lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan format konten sesuai tren platform digital,
di mana konten disampaikan melalui format yang sedang diminati seperti short form video, serta memanfaatkan elemen visual audio yang sedang tren untuk meningkatkan engagement. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan insight audience dalam pengembangan konten. Dilakukan pengumpulan dan analisis preferensi audience melalui fitur interaktif serta evaluasi engagement secara berkala untuk memastikan konten sesuai dengan kebutuhan audiens. Dapat disimpulkan bahwa action plan difokuskan pada optimalisasi cara penyampaian konten dan pemanfaatan insight audience untuk menghasilkan konten yang lebih menarik, relevan, dan mampu meningkatkan engagement tanpa mengorbankan nilai edukatif. Nah, kami di sini membuat risk mitigation yang mungkin akan mengganggu dalam keberjalanan proses yang telah kami buat. Yang pertama itu konten terlalu mengikuti tren sehingga berpotensi mengulangi nilai edukatif. Nah, mitigasinya apa? Di mana kita menetapkan konten guideline yang memastikan setiap konten tetap memiliki inti edukatif yang jelas. Terus ada permasalahan kedua, yaitu engagement tidak stabil karena ketergantungan pada tren yang cepat berubah. Nah, kita juga melakukan pencegahan dengan melakukan evaluasi performa konten secara berkala dan menyesuaikan strategi berdasarkan data engagement. Dan yang terakhir yaitu konten yang dibuat tidak sesuai dengan preferensi audiens. Nah, ini kita melakukan pencegahannya dengan menggunakan insight audience melalui polling, feedback, dan analisis data sehingga dasar pengembangan konten. Nah, dapat disimpulkan dari risk mitigation yang kami buat, yaitu secara keseluruhan, terdapat ketidaksesuaian antara strategi penyampaian konten dengan preferensi audiens, sehingga nilai edukatif yang tinggi belum mampu diterjemahkan menjadi engagement yang optimal. Nah, impact apa saja sih dari saran-saran yang kami berikan? Yang pertama itu meningkatkan interaksi audiens. Yang kedua itu jangkauan konten yang lebih luas, sehingga informasi dapat menjangkau lebih banyak audiens. Yang ketiga, itu konten edukatif lebih mudah dipahami dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap awareness audience. Dan yang terakhir itu audience menjadi lebih tertarik untuk mengikuti dan berinteraksi dengan konten secara berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari analisis yang telah kami buat yaitu rendahnya engagement pada konten edukatif and insight disebabkan oleh ketidaksesuaian antara cara penyampaian konten dan preferensi audiens melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai edukatif dengan strategi penyampaian yang lebih menarik dan relevan. Konten dapat meningkatkan engagement tanpa mengorbankan substansinya, serta memberikan dampak yang lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan thank you telah memperhatikan.